bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Injil hari ini jelas kita dengarkan, jelas sering kita dengar, tapi tidak jelas apakah sudah dijalankan. Oleh karena itu, kalau saya nanti menambah homili malah menambah ruwet, karena yang jelas saja belum dijalankan. Ringkasnya begini, dengan menggunakan kalimat lain. Kalau orang mengaku diri mengasihi Allah itu harus tampak dalam keseharian, yakni mengasihi sesama. Kalau mengakui diri bahwa mengasihi Allah yang tak kelihatan itu, harus bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Kalau kita berdoa memuji Tuhan dengan sekuat hati dalam ritual spiritual, tapi serentak pula sesudah berdoa kita mencaci sesama kita, itu artinya ungkapan atau kata-kata kita bahwa kita mengasihi Allah itu kosong, tak ada isinya. Tampak secara tampak secara lahiriah berdoa, tekun, rajin, soleh, tetapi juga tekun dalam memaki, dalam membenci, itu artinya belum seimbang. Orang yang sudah sampai pada level mengasihi sesama sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan, itu sudah level tinggi. Orang mengekang diri untuk membenci, untuk mengasihi, untuk menjahati, mengekang diri untuk membenci, mengekang diri untuk berbuat jahat, itu ungkapan bahwa dia sungguh mengasihi Allahnya. Rut yang diwartakan dalam bacaan pertama dalam kitab apa tadi? Kitab Rut, ya, namanya juga Rut. Orang yang tidak mengenal Allah, tetapi menjadi menantu Naomi yang mengenal Allah, akhirnya percaya kepada Allah. Sehingga ketika suaminya meninggal dan dia mau ikut mertuanya, kalimat istimewanya adalah begini, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Rut yang semula tidak mengenal Allah, memiliki suami mertua yang mengenal Allah, pada gilirannya mengasihi Allah dan pergi mengikuti mertuanya, menjadikan bangsa mertuanya adalah bangsanya, Allah mertuanya adalah Allah dia, termasuk Allah suaminya yang sudah meninggal. Ini proses beriman yang semula tidak mengenal menjadi mengenal,
Maka dua bacaan hari ini mengingatkan kita, sudah berapa lama kita mengenal Allah, dan sudah berapa lama kita berbuat kasih terhadap sesama. Kalau kita mengakui mengasihi Allah tapi masih membenci kepada saudari-saudara kita, perlu dipertanyakan Allah yang seperti apa yang kita kenal. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.